Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Bul Gimbul. Sebentar, kita akan copot masker dulu ya teman-teman. Karena memang kita syutingnya ini masih di luar, jadi kita harus pakai masker. Nah, di video kali ini agak berbeda. Karena di video kali ini gue nggak akan sendirian. Di video kali ini gue bersama temen gue yang memang dia juga suka dengan otomotif gitu ya. Ini sedikit teaser mobilnya dia. Nanti gue akan bikin video reviewnya. Tapi di video kali ini gue nggak mau membahas ini dulu. Gue akan membahas ini dia teman-teman, Toyota Kijang Capsule. Nah, kita nggak akan review karena kalau review nanti kita akan buatkan video yang berbeda. Cuma di video kali ini kita akan membahas kenapa mobil ini masih sangat diminati hingga sampai saat ini. Padahal kalau kita tahu banyak mobil yang lebih nyaman, lebih besar, lebih modern daripada ini. Tapi kebanyakan atau mayoritas orang Indonesia masih sangat menyukai mobil ini. Dan di video kali ini seperti yang tadi gue bilang, gue tidak akan sendiri karena gue akan ditemani dengan teman gue. Di sini dia, Noval Raffi Frizal. Biasa dipanggil Frizal. Oke. Buat teman-teman yang mau nge-follow Instagramnya dari sini ya nanti ya. Gue insert. Dia juga senang mobil dan nanti kita akan review mobilnya dia. Nah, tapi di video kali ini seperti yang tadi gue bilang, kita akan membahas mobil ini. Oke. Mobil ini adalah Toyota Kijang Capsule tahun 2003. Sebenarnya mobil ini sudah keluar dari tahun 97 teman-teman. Dari tahun 1997 sampai 2003 akhir, yang akhirnya dia berubah menjadi Toyota Kijang Innova. Nah, di sini kita tidak akan spesifik membahas ke tipe mobil ini karena Toyota Kijang Capsule ini adalah salah satu mobil yang memiliki banyak sekali tipe atau jenisnya. Jadi kita akan membahas secara universal. Sebelumnya mohon maaf kalau memang audionya kurang jelas karena kita syutingnya di luar dan kondisinya memang sedikit agak ramai. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi langsung aja yang pertama kita akan bahas dari apanya? Pertama interiornya dulu. Oke, interior. Kenapa interior mobil ini? Kalau menurut gua di kelasnya Kijang, Yes. selain kan ada Panther ya, Ya. ada Mitsubishi Kuda juga. Di tahun yang sama ya? Di tahun yang sama. Iya betul. Menurut gue ini lebih nyaman. Lebih nyaman. Dan menurut gua fiturnya Yap. untuk Kijang Capsule ini, Mhm. menurut gua lebih banyak ya daripada Mitsubishi Kuda atau Betul, betul. Mitsubishi Panther. Jangan dilihat, kita melihat secara overall. Yes. Kijang overall. Ya. Ini untuk yang Kijang Krista udah ada Power window. power window. Bahkan wooden panel. Oh iya, Di tahun 97 Kijang Krista sudah pakai wooden panel dan yang lainnya belum. iya benar-benar. Oke, lanjut apa lagi? Terus lebih apa ya? Lebih nyaman sih, emang lebih lega gitu. Lebih nyaman dan lebih lega. Nah, oke, itu menurut lo. Tapi kalau menurut gue ada satu hal lagi yang menurut gue Kijang itu menang. Apa tuh? Yang menang adalah desainnya. Iya benar-benar. Bener nggak sih teman-teman? Kalau teman-teman lihat atau mungkin teman-teman yang sudah pernah naik Mitsubishi Kuda, Isuzu Panther, mungkin ada yang di tahun yang sama ada itu ya, Espas ya, Espas ya. Espas. Nah, kalian tidak akan melihat bentuk dashboard yang sefuturistis ini. Kenapa gue bilang futuristis? Karena bentuknya itu gimana ya teman-teman? Panther, let's say kita sebut Panther, dia akan mengotak. Ah iya benar-benar. Ya kan? Gini. Mitsubishi Kuda mengotak. Iya benar. Apa? Kalau menurut gua ini masa peralihan dari tahun 90 tuh mobil-mobil yang MPV Yes. kayak gini tuh. Itu sudah membulat seharusnya. Yeah. Kayak Kijang ini. Tapi Yeah. kalau Mitsubishi Kuda atau Isuzu Panther itu ya benar yang lu bilang. Jadi dashboard atau interiornya itu masih kotak-kotak. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk Kijang Capsule ini terlihat lebih manis. Betul. Kalian bisa lihat di sini ya. Nanti akan gue insertkan videonya di sini. Nah, itu dashboardnya itu bentuknya itu manis sekali. Kalian bisa lihat dari sebelah sana tidak ada bentuk yang tajam-tajam. Semua bisa dinikmati dengan mata. Bahkan sampai tuas-tuas. Menurut gue tuas-tuas ininya juga Iya benar. di tahunnya ini luar biasa loh. Iya, Membulat gitu. benar, Biasanya kan benar. masih mengotak Benar. gitu. Untuk legroom bagaimana? Buat legroom itu ya
Kalau gue bilang sih biasa sih. Biasa. Rata-rata lah. Tapi untuk posisi pengendara, Guys, ini enak banget sih. asli ya. Asli enak banget. Nggak kayak MPV loh. Betul. Jadi Toyota Kijang ini memang yang diminati oleh masyarakat bahwa posisi berkendaranya ergonomis, bisa dibilang ergonomis ya. Bener. Kalau dan karena mobil yang ini tipenya bukan yang tipe tertinggi. Kalau teman-teman beli yang tipe tertinggi atau LGX atau Krista, kalian akan menemukan height adjuster di sini. Itu bisa dinaik turunin. Karena ini bukan yang tipe tertinggi, otomatis tidak ada height adjuster, tapi posisinya sudah manusiawi sebagai driver. Iya. Gue bilang manusiawi karena tidak nyaman, tidak sporty, tidak mungkin kalau dipakai nyetir lama tetap terasakan lelah, tapi manusiawi ya. Betul. Untuk di tahun 90-an. Iya betul. Ini dari tahun 90 sampai tahun 2003 teman-teman. 97 sampai 2003 ini sudah sangat nyaman lah. Kalau dari penumpang, Kita ke belakang ya. kita ke belakang. Oke. Di sini dia akan mereview bagian belakang karena gue memegang kamera. Nah, Oke. yes. Ini tadi posisi nyetir gua. Tinggi lo berapa? Tinggi gua 172. Mantap. 172. Legroom sih buat kita duduk ya. Mhm. Ini masih lumayan lah. Masih lumayan betul. Tengah. Oh, 2 jari. Yes, 2 jari. itu masih sangat cukup ya. Tapi untuk headroomnya, lega banget. Luar biasa Bener-bener teman-teman. lega banget. Ini lebih lega daripada Suzuki Futura. Oke, ya betul Ini betul lebih betul. lega justru. Ya. Yang gua nggak expect ya. Iya betul. Karena gini teman-teman, gue mundur sebentar ya. Gue akan lihatkan secara overall bentuk mobil ini yang mengotak. Sebenarnya tidak mengotak terlalu kotak karena itu tadi mobil ini bentuknya manis tapi langsung naik ke atas. Jadi itu membuat headroom yang ada di dalam mobil ini sangat amat luar biasa sekali. Dan mungkin lo nggak tahu juga kalau kalian beli mobil Toyota Kijang di atas tahun 2002 atau generasi terakhir yang facelift seperti ini, kalian akan bisa menemukan untuk tipe yang tertinggi ya, SGX yang short, LGX yang long, dan Krista, kalian akan bisa menemukan maju mundur kursi ini. Oh iya. Jadi kursi ini bisa dimaju mundur, tapi yang ini nggak bisa karena ini tipe tengah. Tapi kalau kalian beli yang tipe tertinggi, kursinya bisa dimaju mundur dan bisa di recline. Kursinya bisa di recline dan bisa dimaju mundur. Jadi ini sangat amat ergonomis dan sangat amat nyaman untuk perjalanan jauh. Untuk di kelasnya nggak ada loh. Untuk di kelasnya di tahun itu mungkin bisa, tapi kalian harus beli mobil yang lebih mahal. Iya. Seperti Land Cruiser. Land Cruiser, mau nggak mau Land Cruiser, Iya, yang leather frame, muat banyak dan nyaman ya Land Cruiser. Iya, Ini kan harganya nggak nyampe 200 juta zaman dulu. Oh iya. Paling mahal Krista 181 juta di OTR Jakarta tahun 2003. Wah, menurut gue worth it banget sih. Worth it banget kan? Iya, bener-bener. Worth it banget. Oke, itu dari segi interior. Interior. Sekarang kita akan keluar. Oke, tadi kita udah bahas interiornya dan sekarang habis ini apa lagi? Kali ini kita bakal bahas eksteriornya. Kenapa eksterior mobil ini? Gini, kalau menurut gue di sekelasnya dia ya, Yes. dia itu seperti yang gue bilang di interior, Yap. di dashboard, Yap. itu lebih membulat, jadi lebih manis buat dilihat. Lebih manis, lebih modern nggak sih? Iya, lebih modern. Karena di tahun segitu mobil pada kotak-kotak semua Iya, ya. benar. Di bagian mana yang menurut lu manis banget mobil ini? Ya kalau kita bisa lihat di Mitsubishi Kuda atau Isuzu Panther, di sini dia masih mengkotak. Betul. Di lampu juga. Ya. Lampu Betul. dia masih mengkotak. Kalau ini tuh udah ada bulatan-bulatan yang bikin enak dipandang gitu. Jadi kalau dilihat mau dari depan atau mungkin dari bawah gini, fitmentnya pas banget ya. Pas banget. Manis, modern, milenial nggak sih? Iya, benar. Karena kalau yang dulu kotak-kotak banget, bahkan Espas membulat tapi masih bulat banget ya. Bulat, terlalu bulat. Terlalu bulat, Mobil betul. itu nggak cocok kalau terlalu bulat. Betul. Tapi nggak cocok juga terlalu kotak. Kotak. Nah, ini pas teman-teman. Pas. Kalau kalian lihat fitmentnya ya, ini gue arahin kamera ke sini. Nah, depannya tuh lengkung, tapi depannya juga ada beberapa tajam-tajam yang manis menurut kita. Dan sampai atas itu walaupun dia tegak tapi masih agak landai, tidak setajam Panther ya. Ini kalau gue bikin dari sini. Nah, dia tinggi tapi tidak setajam Panther. Dan kalau dilihat dari samping, fitmentnya itu kalau menurut kita berdua ini sampai sekarang masih bisa menandingi Toyota Avanza mungkin. Bisa lah ya. Bisa. Toyota Avanza bisa, Innova mungkin untuk reborn jauh. 12. Tapi kalau menurut gue untuk Innova sebelum reborn Grand New Aha. itu masih oke lah. Iya, Bahkan oke. menurut gue kalau disandingkan di parkiran, gue akan lebih memilih ini. Kalau gue dibandingkan Innova yang 2011 sebelum yang reborn. Oke. Iya nggak sih? Iya, Karena iya, bisa. ini kalau misalnya teman-teman kalian nggak ngerti mobil gitu ya, atau mungkin orang awam nggak ngerti mobil,
kalian ambil yang Krista two-tone color, nanti gue insert gambarnya di sini. Nah, ini Krista two-tone color itu masih kayak mobil 2010 loh. Beda sih kalau Krista emang udah Asli ya? kelasnya udah beda. Asli ya. Krista luar biasa dengan two-tone polish, two-tone color yang tadi, terus tambahan body kit yang menurut gue juga itu oke sih. Itu dari segi interior dan eksterior, dari segi desain mungkin ya. Sekarang kita akan lebih membahas yang lebih teknik. Kita akan bahas lagi dari mesinnya dulu kali ya. Oke, kita akan ke mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas Dari segi teknis mobil ini teman-teman. Jadi kalau teknis itu bisa kita bahas dari ruang mesin, kemudian kaki-kaki. Kita yang pertama akan bahas dari ruang mesinnya dulu. Kita buka dulu di sini. Yes, seperti ini. Nah, jadi Toyota Kijang ini adalah mobil yang unik karena di tahun 97 sampai tahun 2000 dia memiliki beberapa jenis mesin. Ada 2400 diesel, ada 2000 cc juga ada dengan kode mesin itu agak lupa, nanti akan ada tulisannya di sini. Kemudian ada 1800 cc dengan kode mesin 7KE. Nah, yang di sini ini adalah kode mesin 7KE atau 1800 cc dan ini adalah best sellernya Toyota Kijang. Kenapa gue bilang best sellernya Toyota Kijang? Karena figur tenaga dari mobil ini atau dari mesin 7KE EV atau Electronic Fuel Injection, karena tahun 2000 itu adalah tahun-tahun dimana mobil-mobil itu sudah menggunakan sistem injeksi. Dan yang menarik adalah banyak orang bilang di luar sana bahwa mobil ini itu tenaganya bisa menandingi Isuzu Panther dan itu terbukti benar. Karena figur tenaga yang dihasilkan dari mesin 7KE ini atau 1800 cc EV ini adalah 92 horsepower dan dengan torsi 155 Nm di RPM yang rendah, kurang lebih 1800 sampai 2000-an sekian RPM. Dan itu merupakan figur yang cukup luar biasa, bahkan luar biasa sekali untuk mobil bensin. Kenapa gue bilang mobil bensin? Karena zaman dulu Isuzu Panther itu bisa menghasilkan tenaga 80-an sekian, 83 atau 81 kalau nggak salah, 83 Nm horsepower di output tenaganya di 181 Nm dan di mobil ini 155 Nm. Jadi sebenarnya itu adalah perbandingan tenaga yang tidak terlalu jauh. Dan bahkan setelah gue punya mobil ini, gue merawat mobil ini bisa nanjak dengan gigi yang agak tinggi. Jadi tidak harus ke gigi 1 atau gigi 2. Kalau tanjakannya itu agak nggak terlalu curam gitu ya, gigi 3 pun itu bisa teman-teman. Itu dari segi mesin. Dan kemudian mesin mobil ini adalah salah satu mesin yang cukup bandel. Kenapa gue bilang bandel? Karena sistemnya masih sangat amat standar gitu ya, tidak ada elemen-elemen elektronik yang bermacam-macam, dan juga mesin ini memang diklaim Toyota dan memang terbukti sampai saat ini adalah mesin terbaik Toyota, karena memang mesin ini adalah kakek ya atau nenek moyang gitu ya dari mesin-mesin Toyota yang terkenal bandel seperti Yaris, kemudian seperti Innova, Avanza. Itu adalah engineer atau racikan engineer Toyota yang berdasarkan dari Toyota Kijang ini, karena memang Toyota Kijang ini adalah mobil dengan mesin yang paling awet, dengan kondisi mesin atau dengan output mesin yang paling bandel lah di tahunnya gitu. Itu dari segi mesin. Oke teman-teman, tadi setelah kita membahas dari segi ruang mesin atau dari teknologi mesin yang diusung sebuah Toyota Kijang pada zamannya, dan kali ini kita akan membahas hal penting lagi yang memang ini menjadi suatu alasan dari beberapa orang di Indonesia untuk membeli sebuah Toyota Kijang, yaitu dari segi kaki-kakinya teman-teman. Kaki-kaki mobil ini tuh luar biasa ya. Mobil yang gue punya ini jalan sudah 207.000 km. Dan itu tidak ada penggantian komponen-komponen yang sangat berat seperti flower arm dan lain-lain, bahkan rack steer gitu ya. Mobil ini cuma hanya ganti karet-karet busing karena itu ya memang getas gitu ya, aus dimakan usia, dan hanya ganti shock absorber atau shock breaker ya kalian mungkin kenal. Jadi sistem suspensi yang dianut dari Toyota Kijang ini memang masih sangat sederhana sekali, bahkan bisa dibilang kurang nyaman untuk mobil-mobil lainnya. Dan ini mungkin bisa jadi kelebihan atau mungkin bisa jadi kelemahan ya. Gue jelaskan dulu, sistem suspensi mobil ini adalah di bagian depan. Di bagian depan mobil ini sudah pakai per keong gitu ya, sudah pakai per keong. Kemudian ada shock absorbernya jelas, tapi di bagian belakang
mobil ini masih menggunakan per daun. Per daun yang memang lebih keras dan lebih kuat sebenarnya untuk menahan beban. Jadi kalau teman-teman melihat Toyota Kijang di jalan, walaupun orang di dalam itu isinya sangat banyak atau barangnya sangat banyak, mobil ini tidak menunjukkan indikasi turun seperti mobil zaman sekarang. Karena suspensi belakangnya masih per daun, yang itu memang lebih keras dan lebih stabil dan lebih kuat untuk mau nopang beban. Nah, jadi dengan adanya per daun di bagian bawah belakang mobil ini, itu membuat mobil ini jauh lebih stabil, jauh sangat amat lebih kuat daripada mobil-mobil zaman sekarang gitu yang sudah semuanya menggunakan sistem per keong dan apalagi yang sudah suspensi independen. Karena mobil ini memang masih menggunakan sasis atau leather frame, belum monokok, jadi otomatis akan lebih kuat dan lebih stabil untuk menerjang jalan yang rusak. Tapi sekali lagi di sini gue merekomendasikan untuk jangan pernah membawa mobil menghajar lubang atau menghajar jalanan yang rusak, karena mau bagaimanapun juga sekuat apapun mobilnya, kalau memang kalian tidak menjaga, akan ada beberapa komponen yang memang fast moving part ya, yang tadi gue bilang seperti shock breaker gitu, itu akan cepat rusak lagi dan akan cepat habis lagi gitu masa pakainya. Jadi sekuat-kuatnya mobil ini, di sini gue mendisclaimer jangan pernah bawa mobil ini secara ugal-ugalan apalagi di jalan yang rusak. Itu dari segi kelebihan di ruang mesin, teknologi mesin, dan teknologi kaki-kaki mobil ini. Kita lanjut ke hal lainnya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas apa sih yang bikin mobil ini laris. Betul. Yang udah jelas sih, dari lambang ini kita bisa definisikan ini yang membuat dia laris. Betul. Kenapa Toyota di tahun itu? Ya karena pionir mobil di tahun 90-an itu kalau nggak Toyota, ya Honda. Betul. Jadi memang lambang ini adalah lambang sebuah mobil yang kalau kalian beli pada zamannya kalian tidak perlu memikirkan kerusakan. Kalaupun ada kerusakan ya udah kalian tinggal datang ke bengkel yang jumlahnya itu sangat amat banyak di tahun itu. Di tahun itu. Di tahun itu sudah sangat amat banyak. Dan kalaupun sekarang kalian membeli sebuah Toyota maupun Toyota baru atau Toyota yang lama, dijamin spare part aman lah ya. Aman banget. Aman banget ya, dari mulai yang asli KW1, KW3, KW4, KW Super dan KW-KW yang lain ada semua di lapangan. Bener. Jadi memang kunci kesuksesan sebuah Toyota Kijang dari tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal itu ya emblem Toyota itu tadi ya. Nah, dan kemudian menyangkut hal itu. Apa tuh? Mobil ini sebenarnya bukan poin penting sih. Ini sebenarnya gue akan cerita fun fact-nya dari mobil ini. Jadi fun fact dari mobil ini, harganya sampai sekarang stabil. Oh iya, bener. Harganya sampai sekarang stabil, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat untuk kelas termahalnya yaitu Toyota Kijang Krista. Di tahun berapa ya? 2020 2021 lah ya. 2020 2021 itu harganya untuk yang diesel masih bisa di atas 100 juta. Oh iya. Yes. Yang diesel nanti kalian bisa lihat sendiri di OLX atau nanti gue akan coba insert screen recordnya ya di sini ya. OLX harga yang diesel masih di atas 100 juta dan untuk yang bensin maupun 1.800 atau yang 2.000, kalau yang manual harganya masih di atas 80 juta. Itu murah loh tapi murah tapi termasuk stabil. Mahal Ya, untuk kelas mobil ini. Bilang stabil. Yes. Termasuk mahal untuk sebuah mobil yang kalian beli dari keluaran tahun 2000-an awal gitu ya. Bener. Karena di merek-merek lain atau bahkan di merek yang sama tapi di jenis yang lain harganya sudah 50 60. Oh, kurang. Grid Corolla gitu kondisi, ya. Grid Corolla aja harganya sudah di bawah 60 juta, bahkan di bawah 50 juta gitu. Dan di mobil ini harganya masih cukup stabil. Apalagi kalau kalian misalkan pengen mobil yang lebih nyaman gitu ya. Di sini gue bisa sebutkan Toyota Kijang Capsule Matic. Karena harganya yang Matic akan lebih rendah di bawah yang manual. Jadi memang buat teman-teman yang butuh mobil yang nyaman, butuh mobil yang bandel, butuh mobil yang robust gitu lah istilahnya ya, siap dibawa kemana-mana, bengkelnya ada dan harganya relatif tidak menguras kantong ya. 100 juta tuh nggak menguras kantong loh. Enggak. Tapi kalian mendapatkan mobil yang nyaman ya seperti tadi gue bilang, dan mobil yang eye catching karena saat ini gitu ya, ada kupu-kupu. Karena saat ini Toyota Kijang itu kembali naik menjadi primadona. Bisa, iya. Bisa loh. Bisa. Karena banyak banget orang yang nyari Kijang, dan ketika beberapa, apalagi gini, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang gue tidak menyebut umur, tapi orang-orang yang sudah senior daripada kita, gitu ya. Ya yang memang mereka yang lahir di tahun 80, 90 atau 2000-an, 2000 mungkin belum. 80, 70, 80, 90-an. Itu ketika melihat sebuah Toyota Kijang yang mulus, kalian otomatis akan dipuji-puji oleh mereka. Ya, benar. Mas, mobilnya kok bagus? Ya, Mas, tahun berapa?
Mas kok mulus banget gitu. Nah, itu sebenarnya bukan menjadi hal penting, tapi bagi kita, bagi gue dan Rizal gitu ya, yang memang senang mobil, itu menjadi sentimental value nggak sih? Iya benar. Kayak kita punya mobil tuh jadi bangga, jadi makin sayang Iya. dengan mobil gitu. Benar. Karena ketika mobil kita parkir atau ketika mobil kita jalan, orang akan ya secara tidak langsung sebenarnya memuji nggak sih? Iya, memuji. Memuji dan ada hasrat ingin memiliki teman-teman. Iya. Nah jadi menurut gue kalian kalau memang butuh mobil yang nyaman, yang bandel dan bisa mendapatkan apa ya, penghargaan, mungkin bisa sebutan penghargaan lah ya dari orang-orang. Penghargaan secara tidak langsung. Apresiasi dari benar. orang. Toyota Kijang ini memang mobil yang luar biasa cocok gitu ya, atau menjadi pilihan terbaik atau menjadi opsi pilihan buat kalian yang memang lagi nyari mobil di tahun ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa poin penting dari sebuah Toyota Kijang Kapsul tahun 2003. Sebenarnya Kijang Kapsul ini tadi gue udah bilang ya dari tahun 97 sampai tahun 2003. Iya. Yang memang bisa kalian bisa sebagai pertimbangan untuk kalian beli gitu Beli. ya, tahun 2021 ini, karena memang mobil ini luar biasa menarik gitu. Ya. Banget. Menarik banget, terus value for money-nya Value juga for tinggi money. ya. Value for money-nya tinggi, dan itu tadi yang terakhir gue bilang tadi, ada apresiasi dari orang lain ketika kalian mendapatkan sebuah mobil Toyota Kijang Kapsul yang masih dengan Mulus. kondisi yang mulus, Mulus. sangat mulus, layak pakai gitu Layak ya. pakai. Karena memang ini adalah primadona bagi orang-orang yang lahir di zamannya. Iya. Gitu. Mungkin itu aja kali ya video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like video kali ini, komen di bawah kalau memang kalian ada pengalaman yang sama ketika memiliki sebuah Toyota Kijang atau lagi pengen mau beli Toyota Kijang Kapsul ya. Ayo, boleh. Jangan lupa juga subscribe channel Mbul Gimbul ini, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media gue di @mbulgimbul Instagramnya, dan sosial media teman gue di mana? Naufal Raffi FRZL. Ya, itu dia, ada di bawah sini. Ada di sini. Jangan lupa juga untuk terus jaga kesehatan teman-teman, terus pakai maskernya, terapkan protokol kesehatannya yang baik karena memang pandemi ini belum selesai. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.